Mas Husin, waktu itu saya sempat berbincang dengan pihak dari Kementerian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa masih ada warga negara Indonesia yang belum mau dievakuasi, dan itu ternyata adalah Mas Husin. Apa alasannya pada saat itu ketika awal-awal proses evakuasi Mas Husin tidak mau dievakuasi ke Indonesia? Jadi wacana evakuasi itu muncul di hari ketiga agresi, sekitar tanggal 10 Oktober ya. Dan saat itu saya melihat ini masih nggak terlalu parah, karena saya sudah punya pengalaman hidup di 3 agresi sebelumnya. 2012, 8 hari kami dibombardir, saya stay. 2014, 51 hari kita dibombardir, saya stay. 2021, 2 minggu saya stay. Ya. Tapi 2023 kali ini, saya sempat stay. Saya bilang, ini saya insya Allah nggak akan lama, saya bilang gitu kan. Tapi ketika dalam waktu 4 hari awal itu, mereka mulai memutus seluruh jaringan listrik. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Di 3 agresi sebelumnya itu listrik tetap normal. Tapi ini mereka sudah putus listrik total. Kemudian internet, kami nggak punya akses. Saya sebagai seorang aktivis manusia, saya sebagai seorang jurnalis, ya perjuangan saya harus menggunakan listrik dan internet. Betul. Kalau saya di sini, saya terbatas, nggak bisa banyak yang saya lakukan. Dan selain itu juga pertimbangan lainnya adalah saat itu kehancuran belum separah ya gambaran saya. Saya pikir saya masih bisa handle ini gitu kan, masih bisa handle ini. Tapi memasuki hari kelima itu benar-benar sudah di luar nalar. Kehancuran di 5 hari pertama itu kalau kita bandingkan dengan 4 agresi sebelumnya itu sudah jauh lebih parah. Jadi agresi 2008 itu saya nggak hadir ya. Agresi 2012, 2014, 2021 ini 4 agresi ini kalau digabung kehancurannya itu masih kalah dibandingkan kehancuran 5 hari awal agresi kali ini. Dan ini sekarang kita sudah masuk hari ke-40. Dan di situ saya bilang, wah ini sudah brutal nih, ini sudah genosida nih. Ini sudah tidak lagi dikategorikan perang. Saat itulah saya memilih untuk oke lah saya harus evakuasi. Ada satu momen, karena saat itu 5 hari pertama saya tinggal di area Rumah Sakit Indonesia. Setiap hari itu saya menyambut ratusan jenazah, anak-anak dan wanita. Satu momen saya melihat ada anak kecil, jenazah anak kecil, anak bayi seumuran anak saya. Saya bilang, ini kalau anak saya seperti ini saya nggak akan sanggup. Saya mulai berpikir, udahlah, bismillah, saya akan terima tawaran evakuasi dari pemerintah. Dan saat itu saya mulai bergerak untuk evakuasi. Nah, Mas Husin, pada saat evakuasi itu bagaimana untuk menyampaikan ke istri? Istri kan orang Palestina asli, keluarga juga di sana, ayahanda beliau juga berada di sana. Bagaimana respon daripada istri pada saat itu? Untuk ayo kita kembali ke Indonesia, untuk kembali ke Indonesia, dievakuasi ke Indonesia. Tapi di sisi lain kan juga istri pasti kepikiran dengan keluarga besarnya, apalagi dengan ayahnya yang sudah mungkin membutuhkan perhatian khusus. Ya, istri juga dilema saat itu. Dilema antara dia harus meninggalkan keluarganya, dilema juga dia melihat anak-anaknya. Sama seperti yang saya rasakan saat itu. Setelah kita bicarakan hati ke hati, dia pikir oke lah, kita evakuasi. Dan itu juga disetujui oleh keluarganya. Karena keluarga juga melihat ini akan panjang. Ya, serangan ini akan panjang dan ini akan memakan banyak korban. Mereka juga mendukung, oke lah, enggak apa. Jinan evakuasi sama Husin. Apa pesan dari keluarga istri, mungkin dari ayahanda mertua Mas Husin? Ya, dia hanya menitipkan anaknya. Tolong dijaga anak saya. Ya, dan jangan berhenti berjuang ketika kamu pulang. Seperti itu. Dan Masya Allah, beliau orang yang tegar, gak takut. 2 hari yang lalu saya dapat kabar bahwa semua keluarga istri saya itu harus sudah keluar dari rumah. Karena serangan-serangan semakin gencar di wilayah desa kami berada saat itu. Semua sudah keluar kecuali ayahnya. Ayahnya stay sendirian di rumah. Dia bilang, saya nggak akan tinggalkan rumah saya. Kalau saya harus mati, saya ingin mati dalam rumah saya. Ini cukup sulit ya pasti bagi istri. Kondisi istri jadi bagaimana memikirkan itu saat ini Mas Husin? Jauh dari ayahanda tinggal sendiri di rumah. Ya, cemas. Sampai hari ini bisa berkomunikasi dengan ayah mertua yang tinggal di rumah sendiri? Sampai tadi malam masih bisa, tapi tadi malam itu sudah putus semua
koneksi. Sampai sekarang udah 24 jam ini tidak ada koneksi internet, tidak ada koneksi seluler. Maka dari pagi istri saya ini cemas aja. Pengen tahu kabarnya bagaimana kondisi adik-adiknya, kakaknya, ayahnya. Dan kita belum bisa dapat kabar apapun dari sana. Ini sangat sulit ya Mas Hussein ya dibayangkan begitu Mas Hussein. Tapi saya tadi teringat, saya menanyakan ke Mas Hussein soal apakah betul di sana masyarakat sipil Palestina yang mereka menyuarakan aspirasi mereka, kesedihan mereka, kemarahan mereka kepada Israel. Tiba-tiba mereka pasti akan menjadi korban Zionis. Entah mereka mungkin rumahnya dibom lah atau mungkin ketika mereka tengah melakukan evakuasi tiba-tiba mereka ditembak lah atau apa. Apakah benar seperti itu? Kalau di wilayah Gaza itu terjadi banyak para netizen, aktivis-aktivis media sosial, ya, jurnalis-jurnalis yang aktif sekali itu banyak yang mereka dibunuhi. Sudah ada 35 kurang lebih ya, informasi terakhir itu 35 jurnalis yang dibunuh dalam serangan udara. Karena jurnalis ini kan sekarang mereka itu tidak tampil di televisi ya, jurnalis ini mereka tampil di sosial media dengan jutaan follower, ya karena mereka aktif di target mereka dan semua keluarganya. Bahkan tidak hanya jurnalis, netizen jurnalis, tapi bahkan jurnalis Al Jazeera. Kita dengar ya, Wael Ad-Dahduh. Ya, ketika dia sedang reportase, ada ledakan di dekatnya, ternyata itu rumahnya. Anak-anaknya, istri meninggal. Semuanya meninggal. Itu kalau di Gaza. Kalau yang di tepi barat, sama-sama aja. Kalau di tepi barat itu kalau ada yang posting status misalnya mengecam atau memberikan informasi itu langsung didatangi dan ditangkapi oleh tentara Israel. Jadi itu resiko, itu beda antara kita di Indonesia dan di Palestina. Kalau kita mungkin paling banter apa sih di banned ya. Di banned, tidak bisa live, tidak bisa posting. Kalau di sana salah sedikit nyawa yang hilang, bukan akun yang hilang. Oke, Mas Hussein, selanjutnya saya juga ingin tahu, di luar sana negara-negara yang mendukung Israel mengatakan bahwa Hamas itu adalah teroris. Saya ingin tahu sebetulnya bagi masyarakat Palestina seperti apa sih mereka melihat tentara Hamas itu? Apakah memang seperti yang disuarakan oleh mereka-mereka pendukung Israel atau mungkin justru kebalikannya, mereka merupakan orang-orang yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Israel yang sudah berpuluh-puluh tahun mereka upayakan. Tapi nanti Mas ya, kita jawab usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.